Mulai. Halo teman-teman, apa kabar semua? Salam sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan saya dalam bincang-bincang bisnis. Bincang-bincang bisnis untuk belajar Oh bagaimana bisa gini, cerdas udah memilih bisnis ya. Ini kita sedang live ya. Saya hari ini ya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, tapi karena pertama kali tadi keterlambat masuk ya, karena belum tahu bagaimana masuk ke studionya ya, tapi luar biasa. Hari ini tuh luar biasa tamu kita ya teman-teman. Jadi kita mengadakan live ini tujuannya adalah untuk memberikan motivasi, pelajaran, inspirasi kepada teman-teman semua yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan karena sekarang tuh penghasilan di rumah tangga dari suami, dari istri yang apa namanya yang penghasilan kita selama ini itu nggak cukup. Oleh karena itu kita perlu penghasilan tambahan. Makanya hari ini kami mengadakan live untuk bercerita, memberitahukan kepada teman-teman, pada viewers ya, bahwa kita menjalankan suatu bisnis yang luar biasa, yang berbeda, yang tidak seperti bisnis di luar yang tradisional. Kami punya online, kami juga tidak ada kewajiban apapun. Jadi lebih sangat mudah sekali. Nanti juga akan kami jelaskan lebih lanjut. Sekarang saya ingin mempersilahkan teman saya, partner saya, mitra saya ini memperkenalkan diri dulu nih, ibu rumah tangga yang sangat luar biasa. Silakan Kak Siti. Perkenalkan diri dulu. Oke, maaf ya Bu, maaf ya teman-teman ya, maklum lah saya hanya ibu rumah tangga dari kampung-kampung ya, nggak ngerti lab. Oke ya, perkenalkan nama saya Siti Khadijah, saya asal dari Kampar, Riau. Ya, saya Suaranya nggak kedengeran Kak Siti. dengar. Iya, oke, agak terputus-putus. Oke. Saya seorang ibu rumah tangga ya, dulunya kalau apa namanya nih? Apa bisnis woman nggak juga ya, ya pengacara lah. Agak grogi saya Bu. Nggak apa-apa, ini juga nggak usah grogi. Kan selama ini tuh sangat hebat sekali nih Kak Siti. Sekarang kok tumben grogi. Ya ya. Apa Bu pertanyaannya tadi? Terlambat mungkin. Iya, itu suaranya terputus-putus. Kalau bisa pakai ini, pakai earphone ya. Itu internetnya juga terputus-putus. Teman-teman sekalian, ini live ya. Kami ini live tidak ada rekayasa ya. Ini live. Lihat ini sekarang Kak Siti di sana sedang internetnya terganggu. Jadi tidak apa namanya? Sekarang udah oke. Oke, silakan. Silakan dilanjutkan. Oke. Oke, ini udah jelas kayaknya ya, Bu. Mantap. Mantap. Oke. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya ulangi lagi, nama saya Siti, saya dari Kampar, Riau ya, teman-teman. Background saya adalah seorang ibu rumah tangga ya. Dulunya sebagai ibu rumah tangga yang baik dan soleha di rumah ya, teman-teman ya, yang mengharapkan gaji dari suami gitu ya, teman-teman, tapi lama-lama nggak betah juga ngarepin gaji dari suami, akhirnya mencoba peruntungan di dunia bisnis, tapi bukan bisnis multi level teman-teman, karena dulunya saya tuh nggak kenal bisnis multi level ya. Saya hanya mencoba dari ibaratnya dari jualan apa namanya dulu ya, di sekolahan jualan kue, pokoknya semua dijual, jual kain sudah, jual sembako sudah, semua dijual teman-teman, dari bisnis yang Wow. dari yang kecil hingga akhirnya alhamdulillah ke merambah ke yang besar, hingga akhirnya saya mencoba peruntungan apa namanya ya di bisnis yang besar, dan akhirnya gagal. Nggak perlu saya sebutkan bisnis apa ya, tapi dia konvensional ya teman-teman ya. Tapi di Ah, tahun 2018 ya, harga sawit waktu itu Rp400 ya, yang punya perkebunan sawit dulu harga saya 400 perak. Disitulah saya gagal total di tahun 2018 ya, yang membuat saya kehilangan bisnis saya, bahkan terlilit hutang ya, hingga saat ini juga ya. Saya nggak malu-malu ya teman-teman di live ini mengatakannya, hingga saat ini. Kenapa? Karena saya orang yang ibaratnya nggak mau coba dan mencoba gitu, dari step by step gitu, berhasil luar berhasil biasa. naik naik, tapi itu tadi
Tuhan mungkin lagi menguji saya ya, menguji saya tuh siap nggak dengan kejatuhan saya gitu. Hingga akhirnya bisnis saya hancur ya, bukan cuman hancur tapi sampai sekarang ini masih meninggalkan hutang yang belum terselesaikan, hingga akhirnya suami saya juga akhirnya kehilangan pekerjaannya. Padahal pekerjaannya yang sebelumnya itu ya sudah ibaratnya cukup bagus karirnya di sebuah perusahaan ya, tapi kena keadaan karena kita tidak pernah tahu teman-teman namanya apa ya, saya makanya percaya sampai detik ini yang namanya takdir itu saya percaya jodoh, pertemuan, maut, perpisahan, karena saya sudah pernah ngerasakan yang punya, yang tiba-tiba tuh langsung nggak ada tuh udah ngerasakan. Jadi saya tuh jujur ya teman-teman ya, kalau nih orang gila tuh saya udah tahu itu. Betul Bu Lili, serius. Nah, orang luar gila. biasa. Karena saya sudah sempat yang ngerasakan seperti itu waktu saya kehilangan. Waktu saya kehilangan ibaratnya udah punya segalanya, tiba-tiba saya tuh di titik yang terendah gitu. Itu sih tinggal sedikit aja gitu. Kalau Tuhan mungkin waktu itu nggak sayang sama saya, tinggal blank aja saraf saya sedikit aja, saya nggak fokus gitu ke tujuan saya. Saya tuh udah memang betul-betul yang seperti yang di pinggir jalan itu. Udah sampai di titik itu saya. Udah Luar biasa. Luar biasa loh Kak Siti. Makanya teman-teman sekalian ya, yang para viewers di rumah ya, saya katakan ya, sungguh luar biasa. Itu kenapa saya tuh sangat antusias hari ini ya mengajak Kak Siti, karena ini luar biasa, seorang wanita luar biasa, seorang wanita baja. Jadi apapun telah dialami gitu loh ya, dari seorang ibu rumah tangga, tapi tuh ibu rumah tangga nggak pasrah gitu loh. Kan ada orang pasrah di rumah aja, mau mencoba, udah mencoba gagal pula ya, udah gagal semuanya ludes, suami kehilangan pekerjaan, tapi tetap ketawa gitu, tetap kuat ya, apapun berani dicoba gitu. Ini luar biasanya teman-teman sekalian ya. Ya, boleh teruskan lagi ceritanya, saya benar-benar seneng banget dengar ceritanya. Karena bukannya senang karena menderita ya, seneng karena benar-benar Kak Siti itu luar biasa, punya semangat ya, nggak pernah bilang aduh udahlah. Apalagi tadi Kak Siti bilang percaya nasib, percaya takdir ya. Jadi nggak itu loh, nggak apa namanya, nggak pasrahlah Tuhan kasih saya, hidup saya pahit gini-gini. Tapi terus mencoba, bangkit lagi, udah jatuh bangkit lagi. Itu benar-benar luar biasa. Ini kayaknya juga internetnya mati lagi ya teman-teman sekalian. Sayang sekali. Nanti kita sebentar akan masuk kembali dan mendengar ceritanya ya. Jadi teman-teman, ini yang saya suka dari sini adalah yang begitu positif. Kita dengar dari seorang ibu rumah tangga yang manis di rumah ya, ibu setengah rumah tangga yang duduk di rumah tungguin setiap bulan tunggu hasil pekerjaannya, sampai merasa nggak betah dan merasa bertanggung jawab ingin merubah keluarganya ya, merubah keluarga agar bisa gimana ya, karena satu penghasilan untuk satu keluarga itu biasanya nggak gampang, tergantung pula anaknya kita berapa ya, berapa anggota rumah tangga kita itu berapa orang. Jadi tidak pasrah menerima nasib ya, dan mau belajar untuk melakukan usaha mencari tambahan. Tapi dalam perjalanan berusaha itu banyak sekali naik turun ya. Berusaha pernah menjual kue juga katanya tadi ya. Tapi akhirnya tuh apa yang dikerjakan sampai akhirnya di sawit itu di Pekanbaru, karena Kak Siti itu tinggal di Pekanbaru itu sawit oke. Teruskan Kak Siti. Iya memang nih. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ibaratnya saya udah ngerasakan yang namanya usaha konvensional ya. Usaha konvensional tuh ya memang kalau ibaratnya modal kecil bisa, seperti saya dulu awal-awal berumah tangga, saya cuma jualan kue-kue di sekolahan, itu modalnya kecil, cuma modal 100.000, 200.000 bisa, tapi dapatnya tuh juga kecil. Itu Tapi repotnya juga banyak Kak Siti, repotnya kan bikin kue kan ya dari pagi sampai malam. betul, repotnya juga banyak, harus bangun pagi, terus dapatnya juga kecil, makanya enggaknya akhirnya ya kayak kalau dibilang kalau jujur ya Bu Lili, kalau soal duit, mau apa usaha kita asal kita tekun ya, itu pasti berduit. Sama seperti saya lakukan dulu, saya dulu dari jualan kue di sekolahan ya, walaupun suami saya karyawan yang ibaratnya karirnya sudah bagus, saya tidak malu. Saya jualan kue di sekolahan, ngumpulkan gaji suami, saya bisa utuh, saya makan dari jualan gitu kan. Hingga akhirnya dari saya kumpulkan, hingga akhirnya saya bisa buka sembako di rumah, saya bisa ngeritkan pakaian. Jadi itulah mulanya bisnis saya dulu. Jadi saya kumpulkan sedikit-sedikit, hingga akhirnya dari yang kain, dari yang sembako, saya bisa menjadi apa sawit tadi. Nah,
Nah, jadi ketika jadi apa sawit tadi, ya itu tadi konvensional ini. Kalau apa sawit itu modalnya besar. Nah, ketika harga sawit 400 perak waktu itu, disitulah saya modal nggak bisa keluar, orang yang make uang kita juga nggak bisa keluar. Gimana? Mereka aja kesusahan, gimana mau ngasih sama kita? Hingga akhirnya saya gulung tikar gitu ya teman-teman, gulung tikar. Bahkan karena waktu ibaratnya untuk nutupi nggak bisa kita minjam uang ya kan, akhirnya sampai sekarang kita terlilit untuk hutang gitu ya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan karena saya itu tadi, saya bukan tipe orang yang mudah putus asa. Mungkin waktu itu sudah berkecukupan ya, andai kata saya waktu itu tidak fokus sama hidup saya sudah sempat gila sebenarnya. Kenapa? Ya, Suami betul. sudah punya karir yang bagus, saya ibaratnya sudah punya kehidupan yang nyaman, sudah punya anak-anak yang luar biasa gitu. Tiba-tiba saya memulai dari titik terendah lagi gitu, titik terendah yang nggak punya apa-apa masih mending gitu, titik terendah nggak punya apa-apa tuh masih mending. Ini terlilit hutang lagi. Minus. Bahkan Minus ya, bukannya nol, benar-benar di bawah nol. betul, harus meninggalkan itu. Tapi itu tadi Tuhan masih sayang sama saya nggak sempat dibuatnya frustasi, saya bangkit lagi gitu kan, bangkit lagi dengan menggunakan keahlian yang saya punya gitu ya. Kalian punya, saya punya apa? Saya hanya bisa bikin kue gitu kan. Akhirnya saya balik lagi menjadi tukang kue profesional. Kalau dulu kan hanya untuk membantu suami. Kalau dulu hanya untuk membantu suami, ibaratnya untuk kegiatan saya, untuk tambahan gitu ya. Kalau sekarang jualan kue itu untuk kebutuhan gitu, untuk semua kebutuhan keluarga gitu, untuk menghidupi anak gitu. Akhirnya saya jualan kue, tapi Tuhan sayang lagi sama saya. Saya hanya 1 tahun dikasih ujian ya, saya dari titik nol lagi menghidupi keluarga dari jualan kue. Tuhan baik sama saya ya. Setahun saya jalankannya, saya diketemukan sama seorang malaikat ya, orang yang pertama kali mengajarkan saya tentang network marketing. Jadi ternyata saya baru tahu ternyata di dunia ini ada cara sukses nggak perlu repot seperti yang saya lakukan dulu. Ternyata cukup dengan modal kita, ibaratnya modal kita ngomong, kita bisa dapat duit jutaan, puluhan, bahkan ratusan kalau kita konsisten ya, kalau kita konsisten dan percaya melakukannya ya. Jadi saya saat ini boleh ya, jujur aja, saya masih kayak dengan hidup saya itu masih kayak yang oh Tuhan gitu, baik banget gitu loh. Tuhan itu sayang banget sama saya gitu tuh. Luar biasa. Iya, saya cuman dikasih jatuh tuh nggak terlalu lama gitu. Jadi saya 1 tahun saya cuman jualan kue. Di saat saya jualan kue itu saya diketemukan sama malaikat yang saya bilang tadi ya. Beliau mengajarkan saya tentang network marketing. Dan itu saya syukuri gitu ya, sebelum liput ya. Jadi itu saya syukuri gitu. 4 tahun saya di network marketing sebelumnya ya. Kehidupan kami ya alhamdulillah terangkat derajatnya dari yang dulunya ibaratnya hanya penghasilan per harinya itu dapat 250.000 tuh kotor. 250.000 tuh kotor ya. Dapat 250.000 Bu Lili, siap jualan gitu kan. Senang hatinya, tapi setelah itu harus beli tepung lagi, beli bahan kue lagi gitu kan. Habis lagi. Belanja duitnya habis lagi. Iya, habis lagi gitu kan. Akhirnya pokoknya intinya Bu Lili bisa bertahan hidup hari ini aja syukur. Itulah dulu waktu saya bisa bertahan hidup hari ini aja syukur. Bisa beli beras hari ini aja syukur. Segitunya lah kami dulu waktu jualan kue. Jadi ibaratnya nggak boro-boro punya rencana masa depan, boro-boro punya mimpi gitu. Nggak ada itu punya mimpi. Besok bisa beli beras, anak jangan sakit aja udah senang. Kenapa? Karena kalau ketika anak saya sakit, saya nggak jualan, saya nggak bisa lagi, nggak punya ya. Iya, saya ngalamin itu Bu Lili. Jadi cerita saya jadinya. Betul. Saya ngalamin itu dulu Bu Lili. Jadi ketika waktu itu anak saya sakit ya, seminggu tipes, saya kehabisan modal. Saya nggak bisa lagi jualan. Apa yang saya lakukan Bu Lili? Saya beli cuman tepung sekilo ya, itu tepung sekilo harus jadi duit. Nah, ya ampun. Sekilo buat makan keluarga aja habis ya, karena keluarga besar ya. Ini harus jadi duit ya. Luar biasa.
Iya, bikin apa? Bikin kue bawang dijual. Jadi kita makanya kenapa saya bilang Libut ini udah sangat mudah. Ketika ada orang tidak bisa mencernanya dan mengambil peluang untuk ini, menurut saya mungkin mereka nggak dalam keadaan terjepit seperti saya. Saya hanya seperti itu aja. Ketika ada orang saya ajak atau kita bicara sama mereka, mereka belum ngeh tentang Libut ini. Kalau menurut saya, mungkin mereka belum pernah merasakan terjepit seperti saya. Mungkin Oh mereka iya. masih nyaman dengan kehidupannya. Karena kalau saya yang penting peluang gitu. Jadi saya jujur aja ketemu Libut itu juga ya kembali lagi Tuhan juga yang mengatur rencana gitu. Mungkin ya jujur Ibu Le, kalau mungkin di bisnis saya sebelumnya ya, saya tidak kehabisan produk, saya tidak kehabisan stok, mungkin saya nggak akan ketemu juga sama Libut. Oke, Mungkin ya. gitu. Justru Ketika justru luar biasanya Kak Siti itu ya dalam kesialan, istilahnya kesialan kan ya, kehabisan uang, kehabisan produk, kehabisan apa segala, malah bersyukur orang kan mungkin malah melihat, malah belajar dari kepahitan itu luar biasanya kuatnya. Makanya ya teman-teman sekalian, para viewers di luar sana, ya saya katakan tadi, hari ini kedatangan seorang tamu yang luar biasa, wanita baja, kuatnya luar biasa ya. Seperti tadi diceritakan sendiri ya, kalau bisa ada orang yang udah ini ya udah di jalanan gitu kan, udah otaknya ini malah masih bisa bersyukur, masih tetap ketawa-ketawa, bangun lagi dari awal gitu. Ini luar biasa ya Kak Siti di sini gitu loh, luar biasa. Oke Kak Siti, terus jadi sekarang Kak Siti kan tunggu dulu ya, saya mau ngomong dulu sebentar lagi ya teman-teman di luar sana. Kita dengar sendiri ya tadi ya, ini live ya seperti saya katakan tadi, seorang wanita ya dari hidup yang enak-enak nyaman karena suami kemudian tiba-tiba suami kehilangan pekerjaan katanya, terus udah gitu coba membangun bisnis tradisional, akhirnya bisnisnya bukan menghasilkan malah bangkrut, bukannya punya uang malah kelilit hutang. Itu cobaan hidupnya benar-benar luar biasa ya, tapi begitu kuat ya. Jadi tadi udah kelilit hutang, jadi bukan saja nol, itu malah di bawah nol gitu loh sekarang, di bawah nol ya. Tapi masih tetap bersyukur ya, udah gitu belajar lagi, bangun lagi, bangkit lagi. Jadi untuk teman-teman di luar sana ya, yang sudah jerah lah, yang sudah kapok lah, itu tuh benar-benar sesuatu yang salah. Makanya saya bilang hari ini, seorang wanita yang memberi banyak inspirasi kepada kita ya. Hidup ini udah begitu banyak, siapa yang bisa pernah mengalami kehidupan seperti Kak Siti ini ya. Jadi jatuh bangun apapun dicoba, dari seorang yang hidup enak karena kedudukan suami, penghasilan suami, tiba-tiba jadi tukang kue. Tiba-tiba jadi tukang kue, terus usaha yang lainnya di sawit tiba-tiba minus, tiba-tiba malah malah benar-benar di bawah nol gitu loh. Jadi teman-teman, tidak kapok sebelum kita tidak berani mengambil tindakan. Kita dengarkan dulu cerita Ibu Siti ini yang luar biasa ya. Bisa didengar berkali-kali karena ini benar-benar sangat memacu kita gitu loh. Membuat kita sadar bahwa di dunia ini ada orang yang seperti itu juga. Bukan saya sendiri. Jangan menyalahkan siapa-siapa gitu. Itu luar biasanya Ibu Siti gitu loh. Nah sekarang Ibu Siti coba Kak Siti coba cerita lagi ya. Kan tadi Kak Siti bilang udah mengenal network marketing juga ya. Nah sekarang Kak Siti bisa cerita network marketing yang dulu dan Live Good. Apa perbedaannya gitu loh. Biar semuanya terinspirasi juga dengan cerita yang luar biasa ini nih. betul Bu Lele. Jadi itu tadi kadang ada orang ya, saya juga heran kadang melihat teman-teman ya, ada yang kadang takut dengan kegagalan, trauma kena bisnis sebelumnya gitu kan. Mungkin ya mereka kalau saya tidak pernah menyalahkan gitu kan. Mungkin mereka karena tidak tahu aja mengambil ibaratnya kenapa mereka gagal, seharusnya kalau saya sih tipe yang kalau saya gagal tuh ada apa dengan saya yang gagal itu gitu, saya evaluasi balik gitu, dan saya tidak akan lakukan itu di nextnya gitu, di kemudiannya saya Menjadi pelajaran. iya anggap sedikit pelajaran. Saya seperti itu gitu, jadi saya nggak pernah takut yang namanya kalau saya tidak berhasil gitu. Nah, jadi di bisnis saya yang lama, saya seperti bilang, saya ketika waktu jualan kue udah ngerasakan ibaratnya nggak punya mimpi, nggak punya rencana masa depan, nggak punya apa. Ketika saya disampaikan informasi ya tentang bisnis saya yang lama, itu sesuatu yang menurut saya ya Tuhan tuh masih sayang sama saya gitu. Tuhan itu masih Luar biasa. baik banget sama saya gitu.
saya masih diangkat lagi derajatnya. Jadi saya merasa seperti derajat saya itu diangkat lagi sama Tuhan gitu. Derajat saya diangkat lagi gitu ya. Walau jujur aja saya juga nggak ngerti network marketing seperti yang saya bilang kan. Orang saya tadi juga emang seorang ibu rumah tangga yang ya cuman Biasa, menikmati. Iya, cuman saya memang tipe orang yang nggak mau diam gitu. Kenapa? Wanita itu kan banyak maunya ya kan Bu Lili. Iya betul. Wanita itu banyak maunya gitu. Nah jadi saya ketika saya ditawarkan network marketing ini, saya cuma mengikut aja gitu. Karena saya percaya sesuatu itu akan bisa kita lakukan, yang penting kita mau dan kita belajar. Sama seperti saya juga bikin kue, saya juga dulunya nggak pandai. Cuman saya karena awalnya saya hobi, ya saya melakukan itu senang gitu. Tapi ketika keadaan saya jatuh waktu itu, saya membuat yang saya senangin itu akhirnya menjadi suatu yang harus Wajib, gitu. harus, ya betul. Karena saya nggak punya pilihan, hanya Betul. itu yang saya bisa lakukan. Akhirnya saya pelajarin. Kalau hobi itu kan bisa suka-suka kan, ya mau kita bikin gitu. Tapi ketika itu menjadi kewajiban saya, karena itu ada nafkah saya harus pelajarinya betul-betul, nggak boleh salah. Karena ini mau dikasih makan orang. Kalau hobi kan tuh saya sendiri makan. Betul. Nah, jadi makanya saya percaya sesuatu itu bisa kalau kita udah masuk di dalamnya dan kita mempelajarinya. Dan kalau kesalahan itu terjadi, itu hal yang biasa. Pasti ada. Ketika saya bikin kue juga saya pernah salah, bikin adonan juga pernah adonan itu terbuang gagal. Tapi kan dari adonan yang gagal itu saya jadi tahu, oh Betul. ini kekurangannya ini. Oh berarti besok saya jangan kasih ini. Oh berarti ini kurang ini, besok saya tambahin ini. Nah saya tahu gitu dari kegagalan itu. Jadi itu aja sih pengalaman hidup itu yang membuat saya menjadi ya saya harus bisa. Nah seperti itu. Jadi kembali lagi ke network marketing saya yang lama gitu kan. Saya juga melakukannya seperti itu. Saya ikutin ya, saya tanpa sadar saya merasakan mendapatkan duit. Gampang banget cara cari duit gitu. Ya, itu yang pertama kali respon saya. Itu pertama kali respon saya ketika saya diajak network marketing pertama saya. Gampang banget cari duitnya. Nah, ketika saya katakan itu gampang, saya pelajarin gimana cara dan saya ulangi lagi. Nah, kebanyakan saya bukan mau menggurui teman-teman ya, Bu Lili. Tapi Ya, kebanyakan teman-teman di luar sana ya, yang saya jumpain gitu, kebanyakan mereka dapat, tapi mereka nggak mau cari tahu dapat itu dari mana datangnya. Jadi mereka nggak punya semangat untuk mencarinya lagi. Mereka hanya dapat sekedar dapat gitu. Jadi nggak punya kepuasan. Beda kalau kita dapat, kita punya kepuasan, kita akan cari tahu lagi, kita akan ketagihan gitu. Kita akan ketagihan dan kita akan mengulangi cara yang sama gitu. Tapi ada orang yang dapat, ya udah dapat gitu loh. Ya wes gitu. Ada yang seperti itu, beda kepuasannya gitu. Kalau saya, ketika saya sudah dapat, saya penasaran gitu. Makin penasaran lagi. Ini tadi kayak mana caranya ya gitu. Terus besok saya lakukan lagi yang saya lakukan itu. Hingga akhirnya tanpa saya sadari, saya jadi biasa gitu. Tanpa saya sadari dengan saya biasa. Saya tidak pernah fokus sama hasil, Bu Lili. Jujur, saya waktu pertama kali network marketing saya juga saya tidak fokus sama hasil. Tapi saya hanya fokus gimana cara saya melakukannya. Terus saya ulangi lagi. Jadi tanpa saya sadari, waktu itu saya mendapatkan penghasilan bisa dapat 4 juta, 5 juta. Itu line retail saya ya, line retail saya penjualan. Itu gaji saya. Karena kan di bisnis sebelumnya kita jualan produk kan Bu Lili. Jadi kita ada retail, ada lagi nanti ibaratnya RO gitu kan. Lain lagi retail saya tiap bulan. Jadi saya gini, wow keren banget ya bisnis ini gitu saya. Keren banget gitu. Uang saya retail aja belum habis, saya dapat lagi bulanan gitu. Akhirnya jadi ketika saya cerita agak lari-lari Bu Lili, karena saya ceritakan pengalaman saya ya. Jadi ketika ada ibu-ibu rumah tangga di sana tuh bingung cara ngomong sama suami gimana gitu kan. Saya nggak diizinkan sama suami. Kak Siti enak dong bisa sama pasangan. Jangan salah teman-teman. Semua itu ada prosesnya. Orang mau ikut sama kita, orang mau sama kita karena mereka ngelihat hasil, betul nggak Bu Lili? Betul. Nah, jadi ketika pasangan kita juga mau terlibat sama kita, karena dia ngelihat hasil. Iya ya dapat dia 4 juta, 5 juta, 6 juta, dia nggak minta lagi yang dari saya gitu kan.
itu saya juga cara saya juga mengajak suami, ketika saya dapat uang retail di bisnis saya yang lama, saya ngitung catatan pembukuannya di depan beliau. Saya Oh, Nah, saya yang mencatat, tolong hitungkan dulu ya, saya pura-pura repot, padahal saya udah tahu itu uangnya. ah, Nah, saya ah. saya pura-pura repot aja. Jadi kan tanpa disadari kita sudah mengajak pasangan kita terlibat. Ya. Kenapa? Karena bukan apa-apa ya, namanya laki-laki, namanya suami ataupun laki-laki itu, walaupun dia setuju, walaupun dia oke, pasti ada gengsi, betul nggak Bu Lili? Betul. Betul, betul, betul. Nah, jadi cara saya untuk mengatakan kalau ada teman-teman di luar sana, iyalah kalau Kak Siti kan enak, Kak Siti kan didukung sama suami. Itu semuanya ada caranya teman-teman. Nah, caranya Betul. saya lakukan kita harus tunjuk. Makanya kayak mana cara kita bisa prospek sama orang. Kadang kan ada teman-teman kita, iyalah Kak Siti enak, bisa Betul. ngomong, jago ngomong. Sebenarnya enggak itu teman-teman, bukan karena saya jago ngomong, enggak, tapi hasil yang kita tunjukkan. Betul, luar biasa, mantap. Kalau kita belum punya hasil gimana? Saya kan belum punya hasil Kak Siti. Apa yang mau saya tunjukkan? Semangat kita. Buat semangat kita tuh Wow. punya penghasilan. Ya saya juga awal join di Libgood juga saya nggak punya penghasilan toh. Terus kenapa Ya, saya betul. punya banyak tim di mana-mana? Ya awalnya semangat dulu yang saya punya, semangat saya itu yang saya kasih sama mereka. Akhirnya mereka melakukan yang sama, akhirnya kita tidak sadar, akhirnya terjadi pertumbuhan. Jadi Betul, betul. sebenarnya itu juga itu yang saya ya jujur aja saya berterima kasih sebenarnya Bu Lili, seperti saya bilang, mana tahu ya ada di ruangan ini, di live ini ya, orang yang pertama kali mengajarkan saya tentang network marketing. Saya berterima kasih sama beliau. Sampai detik ini Bu Lili ya, walaupun beliau ibaratnya tidak ibaratnya tidak menganggap saya lagi gitu kan, tapi dari hati saya yang paling kecil, beliau adalah orang yang pertama kali mengajarkan saya seperti anak bayi. Dia adalah ibu yang pertama kali mengajarkan kita merangkak. Saya selalu ingat beliau, walaupun beliau tidak ingat sama saya karena seperti kehilangan harta karun, tapi saya selalu ingat sama beliau. Kenapa? Karena tanpa beliau saya mungkin nggak akan jadi leader seperti ini gitu. Saya mungkin nggak akan bisa ngomong seperti ini Bu Lili. Jujur aja, itu semua dari pertama. Nah, dari pertama gitu. Tapi tadi Bu Lili, saya percaya dengan takdir tadi. Mungkin Tuhan ya, seperti saya bilang, mungkin kalau saya tidak kehabisan produk, saya tidak kehabisan uang, saya juga nggak akan mungkin ketemu sama Libgood. Kita tidak bisa mencampuri tangan Tuhan, kita nggak bisa. Kita punya perencana. Saya juga dulu punya mimpi di bisnis saya yang lama. Saya catat semua mimpi saya. Cuma kan kita tidak bisa mencampuri tangan Tuhan. Ini kan Tuhan yang sudah punya rencana. Luar biasa. Sama seperti saya, siapa yang mau jatuh Bu Lili? Saya juga masih mau jadi istri yang enak di rumah leha-leha. Saya dulu cuma dibayar untuk tambahan, tapi Tuhan kasih saya jatuh, saya mau ngelawan, kan nggak mungkin kan? Sama seperti saya sekarang. Kak Siti, kenapa Kak Siti? Kak Siti kan udah bagus sih bisnis yang lama. Kenapa Kak Siti sekarang ada di bisnis Kak Siti yang baru sekarang gitu? Kayak nggak Kak Siti yang dulu deh gitu kan? Nggak, ini di luar kuasa saya. Ini di luar kuasa. Saya selalu bilang sama teman-teman saya yang lama, ini di luar kuasa saya. Jujur aja, sebelum Libgood, ketika saya masih nyaman di bisnis saya yang lama, bukan hanya Libgood yang nawarkan saya, banyak bisnis sekarang. Tapi karena saya masih nyaman, ada produk yang mau saya kerjakan, ada uang untuk saya modal belanja lagi, saya nggak akan tergoda. Tapi mungkin Tuhan sayang sama saya dikasih lagi kemudahan, lebih baik lagi ketemu sama Libgood. Perusahaannya sama-sama dari Amerika, ya, produknya sama-sama tentang nutrisi, tentang kesehatan, ya kan? Baru habis itu, cuman di sini caranya yang berbeda. Apa Oke, bedanya? ini yang bagus. Ini yang paling ini yang dagingnya nih ya. Sekarang kita mau dengar baik-baik para viewers di luar sana. Dengarkan baik-baik ya. Kak Siti tadi udah menjelaskan ya. Sungguh
lalu positif, yang sangat positif, yang dari penghasilan 250 ya setiap hari. Hari ini kalau hari jual kue, hari ini makan, besok kalau nggak jual kue, besok nggak makan, sampai bisa menjadi seorang yang sukses. Itu karena sifatnya yang positif, karena kepositifannya loh Kak Siti. Ini luar biasa, sangat. Kalau bisa nggak positif, udah pasrah. Makanya ya teman-teman sekalian, para viewers ya, kita tuh jangan sekali-sekali punya alasan seperti Kak Siti bilang tadi, ah suami saya nggak mengizinkan, ah ini, ah itu alasan, itu nggak ada. Kalau kita punya mindset yang positif seperti Kak Siti, bisa sampai melibatkan suaminya bisa yakin melihat bahwa benar-benar ada hasil, itu secara otomatis kita didukung, dibantu. Jangan bilang ah suami saya nggak itu, suami saya nggak mengizinkan, itu adalah alasan yang salah. Nah sekarang nih Kak Siti akan cerita intinya kenapa Live Good, apa bedanya Live Good teman-teman ya. Kan baik-baik, dengarkan baik-baik, ini sangat menginspirasi ya. Silakan Kak Siti, luar biasa, saya mau denger nih, udah cepet-cepet mau denger. Apa nih bagus kerennya Live Good. Iya. Makanya tadi saya kembali lagi Bu Lili, saya berterima kasih banget ya. Tuhan tuh, saya sekali lagi selalu bawa Tuhan tuh baik banget sama saya. Padahal saya belum merasa menjadi yang sempurna gitu ya. Tapi Tuhan lagi-lagi tuh selalu ngasih saya yang terbaik. Entah ini ujian ya, semakin baik sama kita kan sebenarnya itu semakin ujian sama kita kan, semakin cobaan gitu ya. Jadi saya merasa Tuhan baik sama saya. Kenapa di saat saya memang dalam keadaan memang lagi saat itu kehabisan produk yang ibaratnya bingung mau ngapain, saya ketemukan Live Good. Terus akhirnya yang tadinya ya, jujur aja teman-teman ya, yang tadinya saya ikut Live Good itu niatnya hanya untuk tambahan income aja, karena di perusahaan saya yang lama ibaratnya saya kehabisan modal tadi, karena stok saya juga sudah habis. Tapi akhirnya saya ngelihat sisi positifnya Live Good yang jauh lebih gitu. Berarti Tuhan sayang sama saya ya. Saya kenapa saya harus ketemu Live Good gitu? Ketika saya dalam keadaan di perusahaan saya yang lama jatuh lagi, kenapa saya harus ketemu Live Good? Berarti Tuhan punya rencana di balik ini. Nah, saya ternyata akhirnya jadi ngelihat perbedaan gitu. Ya saya bilang tadi, saya sama-sama di perusahaan Amerika juga, produknya nutrisi juga. Hanya saja yang membedakan saya lebih dipermudah dan lebih diperingan di Live Good. Kenapa seperti itu? Karena ada 5 yang harus saya lakukan di perusahaan saya yang lama, yang di Live Good saya lakukan hanya 1. 5 di perusahaan saya yang lama saya lakukan, 1 hanya saya lakukan di Live Good. Dan 1 yang saya lakukan di Live Good harganya itu lebih dari uang jajan saya per bulan sekarang ini. Bahkan bisa dibilang sebulannya uang Live Good itu bisa dibilang kayak sekarang saya lagi di warung makan cuma sekali makan doang. Nah, jadi apa 5 VS 1 yang saya bilang tadi ya teman-teman ya. Ini buat teman-teman saya juga ya yang nonton live ini ya, yang ada di yang masih fokus sama MLM kita tradisional. Live Good ini luar biasa teman-teman, karena saya sudah ngerasakan ya, bisnis konvensional sudah ngerasakan, bisnis yang jual produk sudah ngerasakan gitu ya. Jadi 5 yang saya bilang tadi teman-teman, di bisnis saya yang lama ya, setiap tahunnya saya tuh wajib bayar pajak. Padahal setiap saya belanja produk, satu item aja pun sudah kena pajak ya. Saya setiap tahun wajib lagi kena pajak. Apa gunanya pajak itu? Ketika saya tidak bayar pajaknya, ya, itu saya tidak bisa belanja di akun saya. Saya tidak bisa belanja di akun saya. Artinya, saya harus bayar pajak saya dulu, baru saya bisa belanja lagi. Dan itu pajaknya bukan murah, teman-teman. Hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Di atas 700.000, 800.000. Itu pajak 1 tahun, ya. Dan itu wajib dibayar kalau kita mau belanja. Baru yang keduanya ya, itu yang menariknya, kenapa Tuhan itu ya memang jatuhkan saya itu di perusahaan yang sama nutrisi dari Amerika juga. Makanya saya percaya Live Good. Hidup saya itu udah deh kayaknya Live Good gitu. Kenapa? Karena saya sudah pernah menjalankan bisnis sebelumnya. Betul. Jadi bisa membandingkan. Betul. Karena memang produk Amerika tuh saya bukan mengapakan ya. Itu memang betul-betul premium dan saya sudah memang merasakan khasiatnya. Nah, soal ngasih harga tuh memang bukan main-main, memang ada diskon 50%. Karena di perusahaan saya yang lama juga, saya juga mendapatkan diskon 50% kalau belanja. Hanya yang membedakannya di Live Good ya, untuk saya dapat diskon 50% di perusahaan saya yang lama, dalam setahun saya harus belanja pembelanjaan sekitar ya, kalau duitnya itu sekitar 35 juta.
Setahun saya harus ada pembelanjaan ke perusahaan itu pribadi. Pembelanjaan pribadi 35 juta dalam setahun. Itu untuk apa? Untuk saya mempertahankan diskon saya. Jadi Kak Siti, kalau Kak Siti nggak bisa belanja 35 juta dalam setahun, contoh lagi dalam krisis moneter nih, ternyata Kak Siti nggak bisa belanja, saya jatuh diskon saya. Saya tidak bisa diskon saya 50% lagi. Saya turun diskon saya. Nah, itu poin yang kedua ya, teman-teman. Poin yang ketiga, untuk saya mendapatkan RO di bawah saya, untuk saya mendapatkan RO, ini kan organisasi ya teman-teman. Untuk saya mendapatkan RO atau penghasilan dari bawah saya harus mengeluarkan uang juga sebesar 35 juta per bulannya. Saya sekarang naik. Itu dulu ya, itu dulu. Saya udah setahun ya nggak jalankan, itu dulu. Dan perusahaan ini perusahaan ini setiap tahunnya naik. Perusahaan saya yang lama itu setiap tahunnya naik. Setiap tahunnya naik. Iya. Jadi saya itu harus 35 juta dalam 1 bulan teman-teman untuk mendapatkan RO di bawah saya. Terus cara mendapatkan 35 juta itu gimana caranya? Berarti saya harus jual produk. Kalau saya nggak door to door, kalau saya nggak jual produk, dari mana duit 35 juta tadi? Makanya banyak di luar sana orang yang gagal paham. Untuk menutupi poinnya, untuk menutupi 35 juta tadi, dia gunakan tabungan pribadinya. Dia gunakan sampai rela mengagungkan rumahnya, mengagungkan kebunnya. Untuk apa? Menutupi yang kewajiban tadi. Ini kan kewajiban untuk mendapatkan RO di bawah tadi. Padahal RO yang kita dapatkan tadi hanya sekian persen. Hanya 5% yang kita dapat dari 35 juta tadi, hanya 5%. Contoh yang di bawah cuman belanjanya 10 juta, 5% dari situ berapa? Nggak imbang kalau saya bilang. Nah, terus yang di bawah kita supaya dapat penghasilan caranya gimana? Kita harus bantu dia jualan dong Bu Lili, betul nggak Bu Lili? Wah, ini bisnis orang kaya, ini semuanya puluhan juta. Iya, jadi supaya kita bisa dapat RO, supaya kita banyak uang, kita harus bantu yang di bawah kita jualan. Ayo, kamu harus bisa gini, betul nggak Bu Lili? Ngepush terus. Mereka harus kita belanja terus, mereka harus suruh belanja terus, mereka harus repeat order terus. Nah, jadi kita dalam waktu sebulan itu 30 hari, 15 hari kita itu untuk tim, 15 hari untuk diri kita. Tapi bisa gila itu ya, jualan di sana, jualan di sini, jualan sendiri, pusing juga ya. Iya. Makanya kita harus ekspansi Bu Lili. Kenapa? Kalau jualan market kita, contoh kita tinggal di sini nih, nggak bisa kita tinggal di cuma daerah ini aja. Karena kan orang pasti ada bosan, pasti ada yang begini, harus kita cari market pasar lain. Harus pindah-pindah kita, makanya kayak saya dulu tuh adanya bukan di Pekanbaru Kampar ini, saya dulu di Tebing Tinggi. Udah berapa kali expand saya Bu Lili, karena memang fokusnya, karena saya memang nggak dalam suatu pencapaian itu saya nggak fokus sama masalah. Kenapa? Karena dapat Bu Lili, karena ada. Karena ada kan. Jadi itu tadi poin yang ketiga yang saya bilang ya, untuk mendapatkan RO setiap bulan kita harus 35 juta. Gimana caranya? Berarti kita harus jungkir balik, harus selalu ke lapangan. Ya, itu poin ketiga. Poin keempat Bu Lili, untuk kita supaya jangan roll up, supaya yang di bawah kita tuh nggak naik ke atas, dalam setahun kita harus melakukan pembelanjaan ya, itu sebesar 150 juta. Wow, bisnis orang kaya seperti saya katakan ya, 35 juta, 150 juta. Oh. Dalam setahun harus kita melakukan itu supaya jangan tim yang di bawah kita yang udah capek-capek kita lahirin, yang udah capek-capek kita rawat, supaya jangan naik ke atas kita. Nah, ya itu, ampun. Ya, jadi kita harus melakukan itu gitu. Itu poin yang keempat. Sakit ya Bu Lili, ternyata kita nggak cukup nih sampai 150 juta, kita cuma ada 100 penjualan dalam setahun. Itu dikumpul dalam setahun Bu Lili 150 juta. Nah, ternyata kita ada cuma 100, kurang 50 ya. Siap-siap anak yang di bawah kita tadi akan naik ke atasnya kita. Nah, seperti itu. Jadi poin yang kelima,
poin yang kelima, modal lagi kita untuk kita membuka tempat. Untuk kita membuka tempat di suatu wilayah itu kita untuk membuka tempat, untuk membuka apalah namanya tempat kita untuk bertransaksi produknya tadi. Selain kita door to door tadi, kita juga ada tempat untuk tempat transaksi produk. Jadi itu biaya sewa gedung yang mahal ya. Jadi kalau saya dulu Bu Lili, kalau cuma sewa ruko dapat harga ruko 15 juta tuh kayak saya udah kayak dapat apa tuh? Murah banget gitu. Itu dulu saya kalau 15 juta dapat sewa ruko setahun itu udah murah. Karena biasanya kali nggak 20 juta. Ya kan? Jadi seringnya saya jadinya akhirnya ke kampung-kampung. Makanya saya sekarang ada di kampung-kampung di Kampar nih. Karena harganya kurang. Jadi kita harus sewa tempat ya. Belum lagi udah dapat tempat alat-alat tetek-tetek bengeknya. Jadi 5 poin yang saya bilang tadi di Lipgood ya. Gimana saya nggak jadi fight di Lipgood yang tadi cuma tuh coba-coba main-main untuk tambahan income aja karena saya lagi di sana lagi nggak ada modal, niatnya tuh cari modal aja nih di Lipgood. Karena di Lipgood kan satu orang dapat 400.000, dulu kan saya cuma ke situ aja pikirannya. Nah jadi saya dulu tuh cuma untuk cari modal supaya saya bisa lagi untuk melakukan hal yang seperti dulu. Jadi saya lagi ngumpulkan modal niatnya di Lipgood. Ternyata setelah saya masuk ya, yang niatnya cuma satu orang 400.000, satu 400.000, saya akhirnya enak banget. Kembali lagi seperti saya tadi, saya orangnya kok gampang banget. Akhirnya saya selidiki, saya pelajarin. Oh begini, ketemu lagi ternyata 5 yang saya lakukan di perusahaan saya yang lama di Lipgood Bu Lili hanya $10, hanya 100.000. Apa nggak tambah gini saya Bu Lili? Jadi saya sekarang tuh malah jadi kayak nggak kerja gitu. Jadi makanya saya bilang ketika Kak Siti kalau memang muda, kenapa kasih di God ya belum ke Diamond gitu? Itu mungkin kena kenyamanan. Jujur aja itu bukan apanya Lipgood. Jujur Bu Lili, itu bukan apanya Lipgood. Lipgood ini udah sangat mudah dikasih. Ya, itu hanya kena saya mungkin kenyamanan karena saya mungkin udah biasa di luar, udah biasa tiba-tiba saya di rumah sama anak-anak. Jadi saya mungkin lagi fase menikmati lagi sama anak-anak. Bisa dulu saya nggak pernah di rumah Bu Lili. Jujur. Iya, mesti pikirin omset sendiri, mesti bantu omset di bawah lagi, mana mungkin bisa ada waktu kita. Mesti mohon orang untuk belanja, kalau enggak kan nol hasilnya ya. Iya betul. Jadi saya dulu nggak punya waktu. Saya dulu nggak pernah waktu anak-anak. Jadi saya tiba-tiba pergi pergi kerja, anak belum bangun ya kan, mau buka saya anak belum bangun. Nanti pulang anak udah tidur. Jadi nggak tiba-tiba ngeliat anak udah SD aja, TK-nya nggak saya temenan, tiba-tiba ngeliat anak udah SD aja gitu. Jadi tidak tahu perkembangan anak gitu. Jadi alhamdulillah di Lipgood ini saat ini mungkin saya nggak merasa kerja aja ya. Saya jujur ya, saya nggak merasa kerja aja, nggak seperti saya lakukan di tempat yang lama ya. Cuma sekarang ini cuma dari handphone aja boleh, jujur aja. Karena saya punya tim juga di luar kota. Kenapa? Karena saya cuma gini aja Bu Lili. Saya cuma dari handphone aja, saya nggak ngelakuin seperti bisa yang lama. Saya nggak bisa yang lama itu kan saya memang betul-betul giat. Saya betul-betul harus door to door, harus target kan. Kalau saya nggak laku nih jual produk, saya nggak pulang nggak punya duit, kan seperti itu. Nah jadi kalau yang ini lebih kemana ya? Saya cuma telepon aja, ya dia oke, dia masuk, saya udah dapat 400.000. Kalikan 5 orang yang saya dapat, saya udah dapat 2 juta. Iya kan boleh. Jadi saya udah merasa kayaknya nyaman gitu ya, udah merasa kayaknya akhirnya itu membuat saya, kenyamanan itu sebenarnya membuat kita lambat. Nah, saya akuin itu. Jadi itu yang membuat saya terlalu santai. Betul, tapi pasti ke sana, pasti sampai Kak Siti. Sebab kepositifan Kak Siti itu luar biasa. Mindsetnya luar biasa, positifnya itu luar biasa di sini ya. Benar-benar ini daging semua teman-teman ya. Penjelasannya sangat jelas sekali. Jadi untuk teman-teman, saya ini nggak tahu ya apa jaringan saya atau jaringan Kak Siti yang sekali ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Tadi 5 alasan yang dijelaskan Kak Siti itu benar-benar luar biasa ya. Yang satu, bayar pajak ya. Bayar pajak, kalau nggak bayar pajak kita nggak bisa belanja.
Luar biasa, itu benar-benar. Yang kedua katanya adalah harus belanja untuk diri sendiri. Harus belanja untuk diri sendiri kalau untuk mempertahankan hak kita dapat diskon. Kalau nggak belanja 35 juta untuk keperluan sendiri, nggak dapat diskon. Teman-teman, ini di Live Good tidak terjadi seperti ini ya. Di Live Good tidak ada kewajiban untuk belanja. Banyak sekali para tim kita ya, sampai sudah masuk sampai sekarang tapi belanja satu kali atau bahkan belum pernah belanja. Di Live Good tidak ada kewajiban belanja dengan jumlah uang tertentu untuk bisa dapat diskon. Tidak. Di Disgood kita harganya sudah murah, paling murah di pasaran, dan kita mendapatkan diskon selamanya walaupun kita tidak pernah belanja. Oke? Itu di Live Good. Yang kedua adalah untuk RO, katanya harus bayar 35 juta per bulan gitu loh ya. Itu luar biasa. 35 pertama, 35 pula lagi. Itu udah 75 juta ya. Waduh, luar biasa. Terus kemudian juga kita, jadi Ibu Siti tadi, Kak Siti bilang kita harus terpaksa jualan door to door. Jadi kita jadi sales, jualan. Kalau orang senang, kalau orang nggak senang diusir pula kita ya. Orang pun ngeliat tampang kita udah sebel. Lu lagi, jualan lagi kan. Nah, itu harus begitu kita. Dan itu kita harus mempunyai omset 35 juta. Dan komisinya cuma 5%, teman-teman sekalian. Di Live Good itu komisi jualan itu 50%. Komisi jual produk 50%, tapi kita tidak wajib menjual produk. Kita di Live Good hanya cukup cerita, seperti Kak Siti katakan, kita telepon, kita cerita, orang bergabung kita dapat 50% juga. Tidak ada yang namanya 5%. Dan itu modalnya kita hanya 850.000. Jadi modal kita bukan 35 juta di sini, 35 juta di sana, 150 juta di sini, enggak usah. Dan yang tadi juga yang keempat katanya belanja per tahun harus 150 juta supaya kita tidak dilangkai orang. Di Live Good itu yang namanya kita punya bonus ada 7 macam, tetap melekat pada kita walaupun yang di bawah kita melampaui kita. Justru kita kalau mereka melampaui kita, teman-teman sekalian, ini luar biasa Live Good. Penghasilan matching bonus kita akan lebih besar kalau mereka melampaui kita. Sedangkan di tempat lama harus mempertahankan posisi kita dengan harus membelanja 150 juta. Bukan main, itu orang kaya baru bisa. Saya juga pusing dengerinnya. 150 juta di sana, 135 juta di sini, 35. Oh, Dio. Kemudian yang terakhir, awal ya Bu Lili. Itu belum modal awal. Modal awalnya Ya, berapa tuh? Modal kalau di Live Good kan kita hanya 850.000, kita sudah belanja produk 50% ya. Iya. Nah, ya. kalau di sana di atas 50 juta Bu Lili. Dulu saya ya tahun yang lalu itu udah 60 juta. Wow, itu benar-benar bisnis orang kaya itu. Untuk kita belanja supaya dapat satu produk ini harga 50%, kita harus mengeluarkan duit ya, minimalnya itu 50 juta. Kalau sekarang itu udah sekitar 60 juta. Mama mia. Teman-teman di Live Good cuma 850.000. Iya. Makanya saya bilang bisnis net marketing itu kayak saya orang yang nggak punya. Kak Siti kan dulu orang nggak punya kok punya modal gitu. Dan jangan salah teman-teman, multi marketing itu semuanya bisa, yang penting punya mau. Walaupun modalnya saya bilang itu di awal tuh harus 50 juta, 60 juta, saya bisa melakukannya hanya dengan modal 3 juta. Karena saya orang nggak punya. Tapi kerja saya, seperti saya bilang, saya nggak tahu pertumbuhan anak saya. Saya pantang pulang sebelum orang tertutup. Saya pantang pulang sebelum rumah orang tertutup. Sebelum jam 12 malam saya nggak akan pulang. Selagi masih ada rumah orang terbuka, saya akan tawarkan produk saya. Iya, terpaksa harus demikian. Kalau enggak, ya bisa aja ya kita memulai dengan 50 juta, kita nggak punya pinjem lah. Akhirnya kita terlibat utang juga ya, Kak Siti. Oh Tuhanku. Oh my mami ya. Kalau saya karena nggak punya uang, saya melakukannya melipat gandakan kerjaan saya. Supaya cepat-cepat bisa tutupin. Ya, betul. Kalau ada orang, kalau dia punya uang, ya udah deh saya jual. Kadang mindset bisnis orang gitu. Jadi kadang ada orang yang aku gagal di bisnis lama itu sebenarnya bukan gagal apa, karena cara dia yang salah. Jadi sebenarnya bukan gagal bisnisnya itu udah benar sebenarnya gitu. Tinggal kitanya melakukannya itu dengan cara benar atau tidak seperti itu. Saya walaupun bisnis saya itu mahal, buktinya saya bisa melakukannya. Buktinya saya bisa mendapatkan penghasilan dari situ karena saya melakukannya dengan cara ya yang saya lakukan tuh saya memberikan apa ya? Kerja saya untuk menghasilkan, bukan memberikan uang saya untuk mendapatkan hasil. Oke. Paham ya Bu Lili? Kalau ada orang kan enggak.
dia mau uangnya ditaruh berharap uang tadi bisa menjadi uang yang banyak lagi. Ya, Makanya itu akhirnya kenapa? mereka trauma, ya akhirnya mereka trauma. Ah, saya udah banyak Ah, uang saya habis, udah itu, oh saya udah tahu itu produk saya, oh, saya udah habis gitu. Kalau saya tidak, saya kan sini niatnya cari uang. Jadi kalau kita cari uang itu ya kerja kita dong yang kita kasih, lalu kita mendapatkan hasil. Jadi nggak ada kata trauma seperti itu sih Bu Lili. Jadi mindset oh, luar lagi, kembali biasa. lagi ke pola pikir kita. Sebenarnya apa? Luar biasa. Iya, apapun itu ya tadi saya kembali lagi, saya sebenarnya bukan gagal di bisnis saya yang lama Bu Lili. Terus terang aja saya bilang, saya bukan gagal. Tapi Tuhan baik sama saya, dia tahu saya, ya, saya diketemukan yang lebih baik lagi, kapal Betul. yang lebih dahsyat lagi, untuk lebih cepat, saya sampai ke puncaknya. Bukan saya Betul, nggak betul, bisa, betul. saya bukan nggak bisa sukses di bisnis saya yang lama Bu Lili. Saya bisa sukses. Hanya saja Tuhan punya rencana sama saya. Kamu tuh saya tahu loh Siti, ya, kamu saya kasih bahan bakar yang murah aja deh, yang gampang aja deh, yang cuma satu tadi, yang cuma $170 aja deh, biar kamu cepet nyampe nya nih gitu. Karena mungkin proses kamu tuh udah terlalu panjang di sana. Karena di bisnis saya yang lama, saya selalu nyiapkan bahan bakar yang saya bilang tadi, 5 tadi. Jadi saya lambat banget nih untuk nyampe ke puncak yang mau saya tuju. Saya bisa Bu Lili, saya bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Saya mau pulang jam 12 malam, saya rela ninggalkan anak saya karena saya punya tujuan Bu Lili. Tapi kan saya punya tim di bawah, belum tentu bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Betul, 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 betul. Kenapa? Luar Karena biasa. mereka nggak punya mindset, nggak punya tujuan seperti saya. Saya ini nggak punya pilihan. Harus ini yang saya lakukan. Saya nggak punya ladang, suami saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya usaha, saya nggak ada lagi yang mau saya, ya ini harus saya kerjakan. Nah, saya nggak bisa punya orang ya, punya tim yang orangnya seperti saya. Ya mau sampai kapan dong Bu Lili kita sukses kalau kita sendiri yang pintar? Betul. Bisnis jaringan ini kan kita duplikasi. Kalau Ya, kita betul. pintar sendiri, kita jago jualan sendiri, ya apa bedanya kita sama yang jualan jeruk, jualan apel di pinggir jalan? Ya, Kalau konvensional cari uang. lagi. Betul, Iya. tradisional. Ya, Kan betul, saya betul, bilang, betul. saya juga dulu dari jualan di sekolahan yang suami saya karyawan, saya juga bisa mencapai kesuksesan kok. Saya juga bisa merasakan hidup mewah, sampai punya kendaraan, saya juga bisa gitu. Kalau sekedar untuk kaya, untuk cari duit, ya di usaha apa aja bisa kita kaya Bu Lili. Cuma ceritanya sampai sekarang saya mencintai bisnis jaringan. Kenapa? Kekeluargaan yang saya punya Bu Lili. Contoh saya sekarang punya tim ya. Saya nganggap tim itu bukan sebagai anggota, tapi saya punya partner kerja ya, yang saya nggak pantau pun mereka bisa mengerjakan bisnis ini, dan itu menghasilkan nggak Bu Lili sama saya. Contoh nih, saya sekarang ada di sini nih, ya, saya punya tim ada di Sumatera Utara, ada di Surabaya, ada di Banten, ada di Kalimantan, saya punya tim. Mereka melakukan gitu kan untuk mereka kan, mereka melakukan untuk mereka. Tapi saya dapatkan dampaknya Bu Lili. Betul, betul, betul. Itu luar biasanya. Iya, itu sampai saat ini Bu Lili, saya sukanya bisnis jaringan. Saya sampai saat ini itu. Kenapa? Karena menurut saya inilah salah satu sukses, salah satu cara saya yang saya nggak punya modal sama sekali. Ya, kenapa? Kalau saya mau jadi pengusaha lagi seperti dulu contoh ngapas sawit, saya harus punya modal besar, betul nggak Bu Lili? Ya, ya, betul. Itu nggak tahu berapa miliar itu. Ya. Terus kalau saya mau kerja, usia saya sekarang udah berapa? Usia suami saya sekarang udah berapa? Buka lowongan pekerjaan, siapa yang mau nerima orang seperti yang udah tua seperti kita? Iya, gitu, betul. Makanya, ya, betul, betul, kalau betul, saya betul, mau betul. jadi buruh di rumah orang gitu Bu, mau jadi buruh gitu, saya nggak sanggup untuk melakukannya. Kenapa? Saya cuma untuk hari ini, untuk habis hari bagus, saya usaha konvensional jual kue keliling kaya untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Iya, betul, betul, betul. Nah, makanya kalau bisnis jaringan ini Bu Lili, saya saat ini masih tekuni. Kenapa? Saya yakin di sini saya bisa mewujudkan mimpi saya. Bukan hanya mimpi saya bisa membahagiakan, ibaratnya saya punya keluarga, saya punya anak yang bisa saya wariskan. Itu makanya saya saat ini jujur aja Bu Lili, dari usaha Lipgood ya, yang saya bilang dulu dulu bisnis saya yang lama, saya sudah kehabisan tabungan ya, tapi nggak sampai terlilit utang. Beda sama saya yang konvensional, saya jatuh terlilit utang. Tapi kalau di bisnis saya yang lama,
saya jatuh kehabisan modal, saya tapi nggak terlilit utang. Jadi dia ngambang gitu Bu Lili. Tapi Tuhan baik sama Ya. saya, langsung sadarkan ya. Nah makanya saya suka diliput Bu Lili. Bayangkan saya punya penghasilan 5 juta sebulan Bu Lili ya. Saya punya penghasilan 5 juta sebulan yang saya keluarkan cuma 170.000. Artinya Mantap. sisanya itu Bu Lili ya. Kan kalau untuk kehidupan itu nggak cukup Bu Lili, anak 4 ya. Tapi saya bikin supaya penghasilan saya tadi bisa berlipat. Gimana saat ini alhamdulillah dari penghasilan Liput ya, saya kumpul-kumpul tadi saya bisa buka usaha kuliner. Nah, kalau dulu ibaratnya harus kita nih yang ngolah gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya uang kan kita bisa orang lain yang mengolah, betul nggak Bu Lili? Betul. Saya sekarang lagi ada di Pekanbaru, lagi meeting sama tim. Usaha saya tetap jalan dengan orang lain yang mengerjakan. Nah, alhamdulillah saya sekarang punya usaha kuliner, saya juga punya usaha ponsel ya. Jadi uang yang dari Liput tadi bisa saya putar untuk usaha konvensional. Karena saya percaya ya, namanya bisnis itu kita harus ada yang untuk mengantisipasi. Betul, luar biasa sekali, luar biasa. Kembali lagi ke Bu Lili, pelajaran saya yang lama. Yang lama saya banyak banget uangnya Bu Lili, jujur, karena saya jago retail. Saya banyak banget uang saya, tapi itu tadi tertutup sama yang saya bilang tadi, setiap bulan dan setiap apa tadi. Jadi saya nggak punya tabungan, saya juga nggak punya waktu untuk mikirkan buka usaha konvensional. Karena waktu saya terpikirkan untuk tim dan mikirkan untuk jualan. saya tertutup target saya tadi. Jadi saya nggak punya kepikiran. Nah di Liput ini karena kerja saya cuma santai, kerja saya cuma tinggal edukasi ke tim, cuma tinggal modal telepon. Jadi saya punya imajinasi nih, duit saya yang dapat ini mau diapain nih gitu. Nah makanya saya buka usaha konvensional tadi. Nah usaha konvensional tadi saya juga bukan fokus itu. Saya juga berpikir gini, kalau kemarin dari usaha konvensional, kalau untuk sekedar makan Bu Lili, jujur aja saat ini dari usaha konvensional ini, kalau makan saya makan Bu Lili, ya. Nah saya nggak kerjakan Liput pun, saya ibaratnya bisa makan. Kalau saya mau, saya tekuni aja dia usaha saya ini. Kalau saya tipe orang yang mulai jenuh gitu, mulai yang tipe orang yang bosan, saya tekuni aja dia. Saya kayaknya udahlah, nggak usah lah Liput, yang ini aja gitu kan. Tapi balik lagi ke diri saya tarik. Saya mungkin bisa melanjutkan usaha kuliner saya tadi ini. Bisa dengan mutar-mutar yang ada tadi kan. Tapi sampai kapan saya tahan untuk mengerjakan menggoreng tadi, mengerjakan tadi. Tapi kalau Liput ini saya ketahui selambat-lambatnya saya 3 tahun Bu Lili, selambat-lambatnya saya 3 tahun. Setelah itu saya jadi milioner yang bisa jalan-jalan sampai ke Italia nanti. Kalau dari usaha konvensional saya, mana mungkin saya sampai ke Italia kan Bu Lili? Ya, betul. Sekarang juga banyak saingan, untung nggak bisa besar juga ya kalau tradisional, untung nggak bisa saingan soalnya kalau kita mahal dikit orang pada ke sana gitu loh. Makanya saya tetap fokus sama Liput saya. Jadi walaupun jangan teman-teman setelah itu pemikiran ya, mindset lagi. Jangan nanti ada orang udah punya usaha hasil dari, saya kayak Kak Siti lah, saya buka usaha ini, itu kembali lagi teman-teman. Kadang ada orang nggak bisa membagi fokus. Kadang nanti gara-gara udah ini terakhir dia meninggalkan orang yang berjasa kayak saya ini kan Liput nih yang berjasa yang membuat saya bisa bikin usaha ini. Terakhir saya fokus sama usaha. Enggak teman-teman, kalau saya tidak. Saya membuat Liput ini tujuan saya. Jadi saya yang untuk apa tadi adalah untuk apa namanya ya, untuk kegiatan saya dan antisipasi bisnis. Jadi kita tuh harus punya antisipasi. Karena saya belajar dari bisnis yang lama saya nggak punya antisipasi Bu. Jadi ketika saya jatuh, saya kayak orang kehilangan. Backing istilahnya, apa itu backing? Cadangan. Jadi kalau jatuh udah betul. Cadangan, oke. Nah, jadi saya makanya saya bilang saya selalu belajar dari pengalaman. Jadi bukan karena saya hebat, bukan karena saya enggak, tapi karena pengalaman itu. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa sebenarnya Bu Lili. Saya ini sebenarnya hanya ibu rumah tangga biasa yang awalnya saya bilang, cuma saya orangnya suka yang namanya mencoba karena saya mau jadi apa ya Bu Lili? Saya perempuan yang banyak maunya. Saya pingin banget challenge, orang yang suka challenging, adventure, luar biasa, tapi bagus, positif, betul. Betul. Saya orang banyak maunya. Betul, ambisi itu juga penting loh. Itu kan ambisi. Ya, kita nggak pasrah duduk tungguin suami aja. Suami kalau kehilangan kerjaan kita pasrah lagi menangisi nasib gitu loh. Kok saya dapat suami kayak gini, kok nggak dapat suami orang kaya gitu kan. Ini enggak. Senangnya saya sukanya sama Kak Siti itu adalah challenging
kan banyak maunya seperti katakan tadi ya, orang lain pakai skincare, saya juga harus punya skincare. Orang lain pakai baju baru, itu bagus luar biasa. Karena apa? Itu ambisi itulah. Kalau kita nggak punya ambisi ya kita di rumah aja. Jadi, menghitung hari. Jadi hari ini hari Senin, hari Selasa gitu. Inilah yang luar biasa. Ini kita udah 1 jam loh Kak Siti, luar biasa ceritanya benar-benar sangat itu ya. Kita kali ini kayaknya harus stop karena udah 1 jam ya teman-teman ya. Itu tadi luar biasa. Jadi bincang-bincang bisnis dengan saya kali ini kan selalu judulnya cerdas memilih bisnis. Jadi kita sudah dengarkan tadi Kak Siti ini adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan tidak pasrah. Punya ambisi ya, tapi ambisinya adalah sangat bagus gitu loh, sangat positif, punya mindset yang positif. Dan kita harus cerdas memilih bisnis, bahwa kita memilih bisnis yang bukan menambah stres. Kak Siti sekarang memilih Live Good karena Live Good ada 5 poin tadi. Kalian bisa mendengar kembali ya 5 poin tadi yang tidak ada. 5 poin di tempat lain yang di Live Good tidak ada. Di Live Good modalnya hanya 850.000 dan setiap bulan hanya 170.000, bukan 35 juta, bukan 150 juta. Hanya 170.000. Kak Siti bisa dengan hasil dari Live Good bisa menjalankan bisnis lain dengan itu santai ya, bisa melakukan konsentrasi fokus di Live Good dan ada bisnis cadangan yang konvensional di rumah. Jadi teman-teman, carilah bisnis, bangunlah bisnis yang bukan menambah stres, tambah uban ya, karena nanti disemir mahal. Menghasilkan ya, sungguh luar biasa kali ini ya, tapi karena waktunya sudah terlalu lama teman-teman sekalian ya, kita kali ini sampai di sini dulu ya. Lain kali mungkin Kak Siti akan kembali lagi dengan membawa cerita yang luar biasa, sangat menginspirasi, sangat memotivasi seorang wanita yang suka pada challenge ya dan tidak pasrah, terus mengejar mimpinya. Luar biasa sekali, walaupun sudah jatuh sampai minus di bawah 0, tetap saja bangun dan terus take action. Teman-teman sekalian ya, semoga video ini kali ini live kita ini bisa menginspirasi kita semua, dan jangan lupa kita harus take action karena kita punya ambisi. Tanpa take action itu sama dengan mimpi besar dan terus mimpi, nggak bangun dan nggak ngapa-ngapain ya. Oke teman-teman, dan juga yang penting adalah kita punya rasa urgensi, sense of urgent. Kayak Kak Siti tadi bilang ya, dari penghasilan kotor sehari 250.000. Hari ini kalau jualan makan, kalau nggak jualan nggak makan ya. Udah gitu 250 itu kotor. Sudah beli belanja tepung, belanja gula habis ya. Urgent. Kalau saya nggak mencari sesuatu ya, anak saya gimana? Keluarga saya gimana? Saya harus bekerja. Itulah yang penting juga. Jadi kita punya ambisi, kita punya rasa urgency, dan kita juga harus take action. Teman-teman, sampai di sini dulu ya live talk kita kali ini yang sangat menginspirasi. Kita ketemu kembali pada lain kesempatan. Kak Siti mau menyapa teman-teman, mau bilang menyapa teman-teman atau kasih apa dulu? Kasih apa? Kasih tips. Ya, silakan. Terima kasih ya teman-teman, hari ini sudah hadir ya. Terima kasih juga ya buat Bu Lili ya yang sudah ngundang saya di sama-sama Kak Siti. Ya. Saya senang ya jika teman-teman ibaratnya ambil positifnya teman-teman. Saya tidak pintar untuk menyusun kata-kata. Kenapa yang saya ceritakan ini adalah ya inilah saya gitu. Makanya ini udah jauh lebih baik sebenarnya dibandingkan diri saya dulu. Makanya kenapa saya suka dengan bisnis network marketing ya, pengembangan diri tadi teman-teman. Dulunya saya juga tidak bisa seperti ini ya. Ini juga udah saya syukuri. Ini masih belum baik, tapi ya sudah lebih baik sebenarnya dibandingkan saya yang dulunya gitu teman-teman. Jadi ya terima kasih buat teman-teman hadirnya malam ini. Terima kasih buat Bu Lili ya. Semoga nextnya ya kita bisa ketemu lagi di live selanjutnya ya. Semoga nanti teman-teman dengarkan cerita saya setelah saya mungkin lebih lagi dari yang sekarang hasilnya. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah berhenti ya sebelum impian saya dan tujuan saya itu. Kenapa impian ataupun tujuan itu relatif. Mungkin buat orang-orang lain impian saya tuh cuma segitu doang gitu ya, tapi buat saya itu udah pencapaian. Ya mungkin buat teman-teman ya Bu Lili 5 juta itu sesuatu yang segitu doang gitu, itu mah uang saya untuk ke situ doang gitu kan. Tapi buat saya itu adalah udah pencapaian yang sangat luar biasa, bahkan buat saya membuat saya jadi nyaman gitu. Tapi ya kembali lagi ya, saya akhirnya membakar. Jadi kadang ada kita masa di mana kita boleh gitu ya, boleh kita merasa istirahat dulu, kita berhenti dulu sejenak, itu boleh. Tapi asal kita jangan menyerah gitu.
jangan ibaratnya putus asa gitu. Istirahat boleh, lelah boleh gitu kan, menikmati hidup sejenak kayak seperti saya nih, mungkin lagi menikmati posisi saya gitu ya, itu boleh gitu, boleh gitu, tapi asal jangan kelamaan. Kadang kalau kelamaan itu membuat kita jadi nanti akan lupa caranya lagi gitu. Makanya kayak saya sekarang nih Bu Lili lagi mengulangi lagi. Jadi cara saya untuk platinum sekarang ini ya, saya mengulangi cara saya dulu seperti apa saya memulai Livewood gitu. Jadi buat teman-teman ya, kembali lagi semangat diri itu adalah dari diri kita, bukan karena saya bercerita atau bukan karena Bu Lili ya, tapi dari diri kita. Betul, Kami betul hanya sekali. inspirasi aja, gambaran hidup saya, cerita hidup saya, mana tahu teman-teman ada yang sama seperti kita. Ayo kita bangkit ya. Semua itu dari diri kita. Kalau diri Luar kita biasa. bilang bisa, kalau diri kita bilang bisa, pasti bisa. Karena saya sendiri, saya merasa saya bukan siapa-siapa, tapi luar biasa. Saya beruntung banget dengan Livewood. Saya punya kenalan seperti Kak Lili dari Itali. Saya punya Sama-sama, saya juga. saya punya upline juga dari Prancis, Kak Rita. Ya, itu sesuatu yang itulah namanya anugerah. Andai kata saya pun tidak diliput, contoh, andai kata pun saya tidak diliput, saya sudah punya teman seorang Kak Lili. Nggak mungkin dong seorang teman kayak Kak Lili itu nggak membantu saya. Setidaknya apapun nanti ada kabar baiknya pasti Kak Lili akan kasih saya. Itulah yang saya suka di network jaringan. Jadi teman-teman jangan anti MLM ya, jangan anti bisnis jaringan, karena bisnis jaringan itu jangan lihat dari bisnisnya, tapi lihat kekeluargaan yang seperti kita lakukan saat ini malam ini. Oke Bu Lili, sekian dari saya ya. Makasih sekali lagi, sampai jumpa di lain waktu lagi. Saya yang terima kasih karena bersedia mampir ke sini. Benar-benar saya sangat termotivasi ya. Dan yang terakhir lagi ini terakhir padahal sudah penutup, itu satu lagi inspirasi yang saya dapat dari Kak Siti, yaitu kesuksesannya. Kesuksesan itu adalah kepuasan batin, bukan penilaian orang. Jadi orang bisa bilang, mana Kak Siti kan masih nggak ada rumah yang 10 miliar, 20 miliar, yang ada kolam renangnya, nggak ada mobil mewah, tapi kepuasan batin ini benar-benar sangat itu. Sukses itu bukan dilihat dari luar, sukses itu adalah untuk diri sendiri. Jadi Kak Siti tadi katakan tidak akan berhenti, benar-benar ya temannya, tidak akan berhenti mengejar mimpinya. Suatu hari Kak Siti kalau sudah tercapai misalnya ya, sudah sukses, tapi tidak akan pernah bermimpi. Karena apa? Karena Livewood kita tujuannya adalah membantu orang. Membantu orang itu kita tidak pernah habis. Karena kita banyak berjumpa dengan orang-orang di dunia ini banyak. Mereka semua juga mempunyai mungkin ekonomi yang sangat seret gitu ya. Kita harus membantu. Jadi kita di sini tidak akan pernah berhenti untuk bermimpi ya. Mimpi kita selanjutnya adalah membantu orang, membebaskan orang juga dari jeratan ekonominya yang kurang baik lah istilahnya. Oke teman-teman sekalian ya, kita sudah panjang lebar sekali. Terima kasih Kak Siti, sangat menginspirasi, luar biasa. Go Diamond. Saya doakan Kak Siti cepat-cepat mencapai Diamond juga ya. Teman-teman bisa cari Kak Siti Pengais Rezeki ya di Facebook ya, atau di TikTok ya, di TikTok Siti Livewood menghubungi di TikTok juga ada di Livewood ya. Ingin bergabung bersama Kak Siti ada di Facebook dengan nama Pengais Rezeki, dan kalian bisa cari ya, Kak Siti ada di sana. Luar biasa. Dan untuk kali ini sampai di sini dulu, sampai ketemu di lain kesempatan minggu depan ya. Terima kasih teman-teman ya. Ciao ciao.